peserta yang kami undang dalam Zoom ini adalah Bapak dan Ibu guru yang eh, belum mendapatkan penempatan ya, belum mendapatkan penempatan atau statusnya TP, dan Bapak dan Ibu guru yang TL atau tidak lulus. Mudah-mudahan nanti semuanya dapat menyimak untuk dari beberapa catatan yang kami sampaikan. Jadi Bapak Ibu untuk sambil merefresh, kami perlu sampaikan bahwa seleksi P3K di tahun 2022 yang kita ikuti kemarin, itu ada dua kelompok ya, ada dua kelompok peserta. Satu itu adalah peserta dari passing grade yang lulus passing grade di awal pada saat seleksi tahap 2 yang belum mendapatkan penempatan, dan yang kedua adalah peserta P3. Ya, P3 ini adalah mekanisme seleksi menggunakan observasi. Jadi perlu kami sampaikan dan mungkin juga sudah Bapak dan Ibu ketahui bersama, kalau untuk P1 tidak akan jelaskan lagi pola penempatannya karena memang tidak tidak banyak perubahan. Tapi untuk yang P3 kami jelaskan dulu Bapak Ibu supaya nanti tidak ada bias informasi dengan kepala sekolah, guru senior, dan pengawas sekolah yang melakukan penilaian. Jadi untuk seleksi kesesuaian atau verifikasi ini dilaksanakan kemarin oleh Bapak dan Ibu guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah dengan mempertimbangkan 4 dimensi, yaitu kalau dimensi yang kualifikasi, akademik, atau sertifikat pendidik itu dimensinya ada di kami selaku Dinas Pendidikan dan BKPSMD. Tapi bentuknya bukan menilai, tapi lebih kepada memverifikasi. Nah, yang dilakukan penilaian itu ada di dua dimensi yang oleh kepala sekolah, yaitu kompetensi teknis, terdiri atas profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian. Kemudian dimensi kinerja, itu orientasi pelayanan, komitmen, inisiatif kerja, dan kerjasama. Nah, ini Bapak Ibu perlu kami sampaikan biar tahu bahwa ada peran serta dari 5 penilai jadinya ya, dari awal guru senior, kepala sekolah, pengawas sekolah, Dinas Pendidikan, dan BKPSMD selaku verifikasi untuk dimensi kualifikasi dan pemeriksaan latar belakang. Pada pelaksanaan observasi semuanya berjalan dengan lancar, walaupun ada gangguan sinyal, tapi itu tidak mempengaruhi dari database nilai. Hampir semua nilai yang kami lihat itu di atas rata-rata atau di atas passing grade, rata-rata di atas 500 ya nilainya. Bahkan beberapa di antaranya bisa mencapai di angka tertinggi 700. Nah, untuk nilai ini Bapak Ibu perlu kami sampaikan bahwa untuk nilai yang diberikan oleh kepala sekolah atau tim penilai dari 3 orang jabatan tadi itu tidak di dalam tampilan observasi itu tidak serta-merta dalam bentuk pilihan nilai, artinya scoring langsung, tapi dia menggunakan melalui sistem. Jadi kita tidak bisa memastikan hasil observasi kemarin apakah sudah maksimal apa belum. Tapi kami selalu mendorong untuk kepala sekolah memberikan pernyataan-pernyataan pada jawaban tersebut sesuai dengan angka maksimal. Nah, inilah yang kita dapatkan hasilnya Bapak Ibu eh, dari kemarin seleksi observasi, dan memang jumlah yang lulus passing grade banyak ya, cukup banyak, dan ini menjadi sebuah prestasi harusnya. Cuma yang jadi masalah adalah jumlah formasi yang kami siapkan. Itu ada 203, jumlah formasinya tuh 228. Kemudian pelamarnya kita hampir 320, artinya ada 100 gapnya, 100-an gap. Kalau kita bisa bandingkan itu 1:1,5 ya. Bukan 1:1, tapi 1:1,5. Artinya persentase kelulusan itu antara Bapak dan Ibu itu antara rata-ratanya di atas 50% atau tinggi. Cuma memang jumlah formasi yang disiapkan itu tidak sebanyak dari jumlah peserta yang melamar dan yang lolos dari formasi tersebut. Nah, sehingga Bapak Ibu, saya juga perlu sampaikan untuk nilai yang sudah diterima itu nilai berdasarkan base system, tidak kami ketahui sebelumnya. Cuma yang pasti kami perlu jelaskan di sini adalah pola penempatan, sehingga nanti tidak muncul
sebuah persepsi kepada Dinas Pendidikan yang mengatur penempatan peserta. Jadi yang memindahkan kota peserta itu adalah by system. Sistem sendiri yang akan memindahkan. Contohnya seperti ini. Ini yang pola pertama ya. Pola pertama itu sebuah kasus misalnya pelamar yang lulus ditempatkan di sekolah induk. Nah, ilustrasinya seperti ini. Instansi memiliki kebutuhan 4 formasi tersebar di 4 sekolah. Jadi ada sekolah A, B, C, dan D. Kemudian pelamar dari sekolah C, sekolah yang C ini yang bawah ya, dan D melamar ke sekolah A dan sekolah B. Artinya ada guru kita yang melamar dari sekolah C ke A, dari sekolah D ke B. Nah, setelah dilakukan observasi bersama-sama, jadi di sekolah A dan B ini juga ada pelamar, dan dia adalah di sekolah induk, artinya ya. Pelamar di sekolah A dan B itu adalah pelamar di sekolah induk, kotanya juga ada di sekolah induk. Ternyata setelah dinilai, pelamar dilakukan penilaian di sekolah A dan di sekolah B dan C dan D, maka didapatkan hasil ternyata nilai C dan D itu lebih tinggi daripada guru di sekolah A dan di sekolah B. Nah, sehingga awalnya tadi kan kuotanya ada di A dan di B ya. Berdasarkan aplikasi ini dan di dalam Juknis Kemendikbud, maka kuotanya dari A dan dari B ini pindah ke sekolah C dan sekolah D. Nah, sehingga Bapak dan Ibu menemukan di lapangan, Pak, kuota kami awalnya ada kuota, Pak, di sekolah saya. Tapi tiba-tiba kenapa kuotanya hilang dan ada di sekolah yang lain. Nah, ini karena memang sudah diatur di Kemendikbud, di Kemendikbud ya terkait dengan P3K bab 4 bagian B.3.I. Jadi memang sudah diatur seperti itu Bapak Ibu, bahwa yang didahulukan adalah nilai tertinggi atau ranking tertinggi. Jadi nanti Bapak dan Ibu bisa melihat setiap jenjang apakah rankingnya tinggi atau ada selisih dengan yang lulus. Oleh karena itu formasinya pindah dari sekolah A ke C, sekolah B ke D. Oke, ilustrasinya seperti itu. Kemudian juga ilustrasinya pelamar yang lulus dan akan ditempatkan di tempat induk jika ada kebutuhan. Jika tidak ada kebutuhan, maka ditempatkan di sekolah yang membutuhkan. Ini juga ada ya, yang dia melamarnya di sekolah induk, itu tadi, tetapi ketika ditempatkan dia bukan di sekolah induk. Atau pada saat contohnya ada guru yang melamar di SD 3 Cipangkatis misalnya, ternyata dia sudah lulus P1 di situ dan mendapatkan kuota di SD 3 Simpanggatis. Nah, tetapi pada saat penempatan berubah menjadi SD 1 Koba misalnya. Kenapa dia pindah ke 1 Koba? Karena di SD 3 Simpanggatis itu mungkin ada guru yang dari induk yang lulus atau memang formasinya setelah dihitung dari database tidak dibutuhkan atau tidak menjadi skala prioritas sehingga pindah ke SD 1 Koba. Itu yang pola kedua. Kemudian juga ada pola yang ketiga, Bapak Ibu, pelamar yang lulus ditempatkan di sekolah induk ya. Kalau terdapat 2 pelamar yang lulus dalam sekolah yang pertama, artinya contoh ini ya di dalam Juknis ini ada di sini ada sekolah A, B, C, dan D. Di setiap sekolah A, B, C, dan D itu semuanya lulus. Nah, tetapi di sekolah C dan D, di sekolah C dan D, itu ada kelebihan guru. Kelebihan guru karena ada 2 guru yang lulus. Nah, maka salah satu dari kelebihan tersebut, karena tidak memenuhi kuota lagi, maka dia menjadi TP atau tidak penempatan. Ini yang terjadi di kita beberapa waktu yang lalu ya, terkait pengumuman P3K tahap ketiga. Nah, untuk jenjang penilaian tadi sudah saya sampaikan ke Bapak dan Ibu bahwa alur penilaian berbentuk secara berjenjang dari seluruh pelamar, dari Dinas Pendidikan, kemudian BKPSMD selaku verifikator akhir, tapi secara sistem itu mulai dari guru senior, kepala sekolah, pengawas sekolah, dan berakhir di Dinas Pendidikan dan BKPSMD. Nah, itu mungkin Bapak dan Ibu dulu gambaran sebelum nanti saya masuk ke inti pertemuan kita pada yang hari ini.
Silakan mungkin kalau ada yang masih penasaran dengan hasil seleksi atau penempatan P3K tahap 3 kemarin, boleh disampaikan nanti di forum ini. Ini sengaja saya rekam karena nanti kami ada rencana untuk adakan dengar pendapat RDP dengan DPRD Bangka Tengah. Mudah-mudahan nanti dalam waktu dekat ini kami akan memfasilitasi juga bersama dengan pemerintah Kabupaten Bangka Tengah untuk audiensi dengan Panselnas, Panitia Seleksi Nasional. Nah, dari pertemuan ini nantinya kami harap Bapak dan Ibu ada 58 ya yang sudah masuk di Zoom ini. Nanti mohon diisi juga daftar hadirnya ya di kolom chat ya.